jemaat Tuhan, selamat malam. Saat lagi kita akan mulai menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau sudah menjaga kami sepanjang hari. Tiba saatnya kami Tuhan untuk memuliakan namamu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Apa yang kami pujikan, apa yang kami sembah Tuhan boleh layak sampai ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami hendak memulai Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebuah baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh
Shalom, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya apa yang kita pujikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan saat ini Tuhan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami, memberkati kami supaya kami boleh hidup tetap pada jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkati semua telinga atau mata yang mendengarkan dari tayangan ini, dan supaya mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya berikan pada saat hari ini adalah tentang bijaksana terhadap setiap perkataan. Bijaksana terhadap setiap perkataan. Nah, ayat yang melandasi tema kita kali ini saya ambil dari Kolose pasal yang keempat, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah alat musik tradisional bentuknya bulat namanya gong. Hampir semua masyarakat suku di Indonesia dikatakan memiliki alat musik ini karena suaranya yang nyaring bila ditabuh atau dipukul. Saudara kekasih, mulut kita ibaratnya seperti gong. Ketika kita membuka mulut untuk melontarkan kata-kata kita, maka pasti akan banyak reaksi akibat dari apa yang kita katakan. Menjelang sebelum pemilihan atau sesudah pemilihan kepala daerah, itu ada banyak orang saling melontarkan kata-kata hinaan, kata-kata ejekan, provokasi dan lain-lain dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan. Kekasih Tuhan, ketika seorang tidak dapat menjaga perkataannya dengan baik, maka ada beberapa hal yang bisa terjadi. Di antaranya adalah dalam kehidupan rumah tangga atau kehidupan keluarga, perkataan-perkataan yang sembrono bisa memicu pertengkaran. Lalu di dalam persahabatan, perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan bisa memicu permusuhan. Dan dalam kehidupan masyarakat, perkataan-perkataan yang tidak terkontrol itu bisa menimbulkan berbagai reaksi, misalnya marah, tersinggung, dendam, dan lain-lain. Nah, kekasih Tuhan, kondisi sekarang ini masyarakat Indonesia tengah disuguhkan dengan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan masalah perkataan. Maka yang bersangkutan pun bisa dituduh menghina, menodai, atau mencederai dan sebagainya. Akibatnya orang bisa ditetapkan sebagai tersangka, bahkan jadi terdakwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang ini peran mulut
sudah tersalurkan lewat aplikasi media sosial. Orang kadang sudah jarang ngobrol sambil tatap muka. Semua percakapan sudah lewat media. Namun jangan salah, bahwa semua yang disalurkan lewat media sosial itu adalah hasil dan pikiran perasaan kita yang kita tuangkan lewat media sosial itu. Dan semua akan dibaca dan ditanggapi oleh pengguna media sosial yang lain. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan kita sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, seharusnya dapat menjaga dan mempertanggungjawabkan setiap perkataan di hadapan Tuhan dan sesama. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati kita lewat surat di Kolose ini, agar setiap orang Kristen seharusnya berhikmat dalam berkata-kata, sehingga melalui perkataan dan ucapan kita dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Kekasih Tuhan, dalam ayat-ayat yang kita baca, di sana jelas Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen di Kolose berkaitan dengan kehidupan mereka di tengah-tengah orang yang belum percaya. Sebagai orang Kristen yang telah menjadi manusia baru, Paulus memberi nasihat agar mereka dapat hidup dengan sesuai dengan kekristenannya, yaitu hidup yang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ini berarti setiap orang Kristen harus hidup di dalam hidup yang telah dikuduskan oleh Kristus. Hidup sebagai manusia baru berarti hidup dalam pembaruan hati, pembaruan pikiran, dan perbuatan melalui perkataan kita. Nah, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-8, di sana dikatakan Paulus melanjutkan nasihatnya, yaitu agar orang-orang Kristen di Kolose membuang kebiasaannya yang lama, yaitu kebiasaan berkata-kata kotor dan jahat. Sebaliknya, sebagai orang-orang percaya, haruslah mereka bertindak dan berkata-kata dalam nama Tuhan Yesus. Lihat Kolose 3 ayat yang ke-17. Ini berarti setiap perkataan dan tindakan orang percaya harus menghadirkan Kristus, karena Kristuslah yang akan menyediakan kemampuan untuk melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kita lihat dalam Kolose 4 ayat yang ke-5, Paulus mengingatkan lagi, dikatakan hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Kekasih Tuhan, ajaran Paulus ini mengingatkan orang-orang di Kolose agar mereka hidup dalam hikmat Allah, baik dalam perkataan maupun dalam sikap hidup mereka dapat merefleksikan hikmat Allah. Maksudnya adalah orang-orang Kristen harus hidup dalam hikmat Allah, yaitu menjadi Kristus sebagai gaya hidup asli mereka. Sebagai pengikut Kristus sejati, maka orang yang belum percaya dapat menyaksikan Kristus yang hidup di dalam diri mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, alasan lain dari nasihat Paulus ini adalah supaya orang yang tidak percaya tidak mempunyai alasan atau bahan untuk menggosipkan kehidupan anak-anak Tuhan, juga untuk menghadirkan perubahan cara hidup yang nyata sebagai anak Tuhan yang dapat hidup tanpa celah dalam perbuatan dan perkataan. Nah, saudara, berbicara tentang gosip, sebagian orang mengatakan bahwa dengan gosip
merupakan satu kesenangannya tersendiri. Tak enak rasanya kalau sehari saja tidak menggosipi orang. Serasa ada yang kurang di dalam hidupnya. Rasanya dia akan kehilangan sahabat dan orang-orang dekatnya kalau dia tidak bergosip. Tetapi tahukah saudara bahwa menyebarkan gosip itu sama dengan seorang pembunuh? Karena menggosipi berarti juga dia menfitnah, dan menfitnah itu dapat dikategorikan sebagai pembunuh karakter seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jauhi gosip. Ini sangat jahat dan bisa meruntuhkan iman seseorang. Selanjutnya, kita lihat dikatakan di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6, dikatakan, hendaklah kata-katamu penuh dengan kasih. Yang dimaksudkan Paulus dalam ayat ini adalah agar setiap perkataan itu tidak dipenuhi dengan kesombongan yang menyebalkan atau keluhan yang membosankan. Sebaliknya dikatakan hendaklah kata-kata yang disampaikan itu haruslah dipenuhi dengan kelembutan dan keramahan kasih Allah. Saudara, berbicara tentang hati. Hati yang merupakan pusat hidup yang telah diubahkan oleh Allah menjadi hati yang tulus. Hati yang dapat menyatakan kasih Allah dengan benar. Apa yang ada dalam hati, itulah yang terpancar di dalam mulut seseorang. Nah, mari kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Di situ atau di sana mencatat bahwa orang yang baik hatinya akan mengeluarkan kata-kata yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat juga akan mengeluarkan kata-kata yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Dari perumpamaan yang diberikan di sini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa hubungan langsung dapat terjadi antara mulut dan hati manusia. Ragam kata-kata yang keluar dari mulut seseorang mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya yang sebenarnya. Setiap perkataan ini berkaitan dengan nasihat Paulus yang di atas, yang dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang percaya hatinya telah diperbaharui seharusnya menghasilkan kata-kata yang tulus dan penuh kasih. Paulus juga dikatakan menambahkan bahwa kata-kata kita janganlah hambar atau harus bergaram. Saudara, pada zaman dulu atau pada zaman kuno, garam sering menggambarkan pembicaraan yang lancar. Perkataan yang sering diselingi dengan humor-humor yang baik atau yang bijak, atau pembicaraan yang disertai dengan hikmat, menyatakan bahwa orang tersebut bagaikan garam. Nah, artinya ialah bahwa perkataan orang tersebut baik dan sangat enak didengar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari nasihat Paulus ini kita dapat menyimpulkan bahwa pembicaraan atau orang benar selain harus penuh kasih, tulus, lembut, dan ramah, juga harus disampaikan dengan bijak dan berhikmat. Pembicaraan boleh diselingi dengan humor, akan tetapi humor yang baik dan membangun bukanlah humor yang asal buat, orang tertawa tanpa arti. Misalnya ada orang yang suka membuat humor yang berbau porno, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan lain dari nasihat Paulus ini adalah supaya orang-orang Kristen di Kolose dapat memberi jawab kepada semua orang. Yang memberi jawab di sini mengindikasikan bahwa orang-orang yang tidak percaya kemungkinan akan mempertanyakan bukti pembaharuan hidup
yang telah mereka alami. Orang-orang yang belum percaya akan dapat menuntut bukti kekristenan melalui apa yang orang percaya lakukan dan katakan. Contohnya, katanya orang Kristen kok tingkah lakunya seperti itu, atau orang Kristen kok ngomongnya seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebaiknya dihindari, saudara, dengan cara berbuat dan berkata-kata yang membawa berkat bagi orang yang mendengarnya. Kekasih Tuhan, setiap orang percaya mempertanggungjawabkan atau akan mempertanggungjawabkan imannya kepada semua orang yang meminta pertanggungjawabannya. Akan tetapi, haruslah dengan lemah lembut, hormat dan penuh kasih dan hati yang murni, supaya mereka yang mungkin menfitnah orang-orang yang hidup di dalam Kristus akan menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Saudara bisa bandingkan dengan 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara, dalam kehidupan kita tidak terlepas dari orang lain. Ada banyak orang yang akan memperhatikan kita. Ada banyak kesempatan di mana kita bisa berinteraksi dengan baik, mereka secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah melalui hidup kita dan terutama perkataan kita dapat membuktikan hidup kita sudah diperbarui kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Dengan apa yang kita katakan, apakah kita sudah membangun dan menjadi berkat bagi orang lain? Dengan apa yang kita bicarakan, dapatkah kita mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang-orang yang mempertanyakan? Kuncinya adalah jaga mulut, jaga perkataan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini menggugah hati kami untuk tetap boleh berubah. Kami boleh merubah setiap perkataan kami menjadi perkataan yang enak dan indah didengar oleh orang lain. Jauhkan kami dari perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang lain, atau mendukakan orang lain. Ajari kami untuk memelihara mulut kami, perkataan kami sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati firman-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan berita ini, supaya hidup mereka boleh diubahkan oleh Tuhan di dalam setiap perkataan-perkataan mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati setiap mereka yang sudah mendengarkannya, berkati di dalam usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, semuanya boleh berhasil, dan mereka ajari mereka untuk tahu mengembalikan milik Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, segala hormat, pujian, kehormatan dan kemuliaan kami persembahkan kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.